Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 10 pada kesempatan kali ini ingin memaparkan bagaimana langkah-langkah dalam menggunakan software dari RStudio, di mana RStudio itu sendiri merupakan adalah bahasa pemrograman atau perangkat lunak untuk analisis statistika dan grafik, dibuat oleh Roski IHK dan Robert Gentleman di Universitas Auckland. Kini dikembangkan sebagai R Development Core Team. Baiklah, pada langkah-langkah yang pertama akan saya jelaskan. Pertama, kita tentunya membuka dari software RStudio itu sendiri, di mana yang pertama kita akan melakukan penambahan atau langkah-langkah untuk perhitungan di dalamnya, yaitu pertama pertambahan. Contohnya adalah kita coba ketik 8 ditambah 5. Kita ketik 8 ditambah 5, sama seperti cara yang biasanya. Kita ketik 8, lalu kita tekan positif, lalu ditambahkan dengan 5. Hasilnya 13, lalu 15 dikurang 9 seperti biasa dengan strip sama dengan 6. Lalu selanjutnya perkalian, di mana kita menekan 7 dan kita coba untuk perkaliannya kita tekan shift 8, lalu kita tekan angka 8, maka akan didapatkan hasilnya. Sedangkan untuk pembagian itu dengan menggunakan tanda garis miring, dapat dicobakan dengan angka yang manapun. Lalu selanjutnya untuk perpangkatan, kita menggunakan tanda seperti panah kecil ke atas atau besar dari ke atas. Kita coba 9 pangkat 7, maka kita tekan enter, dia dapatkan hasilnya 478.782.969. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Adisti Khairunisa. Pada Adisti, disilakan. Baik, terima kasih Adib. Untuk selanjutnya itu kita akan mencari pengakaran. Untuk pengakaran ini kita bisa mengetik sqrt lalu kita masukkan nilai yang kita inginkan, misalkan 100. Lalu di enter, maka akan keluar hasilnya yaitu 10. Untuk selanjutnya kita akan mencoba mencari log. Caranya kita ketik log, lalu masukkan nilai yang ingin kita cari, itu 200, lalu enter. Lalu akan muncul hasilnya yaitu 5,5
298317. Selanjutnya kita akan mencari sesuatu yang tidak kita ketahui, dan di RStudio ini kita bisa mengetahuinya. Itu kita ketik tanda tanya 2 kali, lalu kita mencari hal yang ingin kita cari, contohnya itu cari min, lalu enter. Maka di bagian result akan keluar penjelasan mengenai min. Untuk selanjutnya kita akan mencoba juga itu untuk mencari arti dari summary. Lalu enter. Juga akan muncul itu mengenai summary. Selanjutnya itu kita akan mencari nilai dari suatu variabel. Caranya yaitu kita ketik variabel yang kita inginkan, misalkan A, lalu panah, lalu nilainya yaitu 10. Enter. Jika di bagian global environment-nya sudah keluar, itu bagian value-nya yaitu A sama dengan 10, maka nilai yang kita masukkan itu sudah masuk. Untuk mengeceknya kita ketik A lalu enter. Untuk selanjutnya itu kita coba B, panah 15. Untuk mengeceknya kita tekan B lalu enter, maka akan keluar nilainya yaitu 15. Selanjutnya itu variabel C, panah, nilainya sebesar 35. Dan untuk menceknya kita tekan lagi variabel C lalu enter, lalu akan keluar nilainya yaitu 35. Selanjutnya itu variabel D, panah 3, enter. Dan untuk mengecek nilai variabelnya kita tekan lagi D lalu enter, maka akan muncul nilai variabelnya yaitu 3. Untuk selanjutnya itu kita akan menguji dengan cara mengali variabel A dikali variabel B. Karena sebelumnya kita sudah memasukkan nilai dari variabel A yaitu 10 dan variabel B yaitu 15, maka 10 dikali 15 sama dengan 150. Selanjutnya itu kita akan mencoba untuk membagi variabel C dibagi variabel D. Maka akan didapatkan hasil 11,66667. Selanjutnya kita coba pemangkatan, yaitu variabel B dipangkatkan dengan variabel D. Maka didapatkan hasil yaitu 3375. Untuk selanjutnya kita akan mencari vektor. Untuk vektor ini sama seperti sebelumnya, akan tetapi untuk vektor ini kita akan menambahkan variabel C. Jadi seperti ini, kita contohkan itu nilai UTS panah, lalu kita tekan variabel C, lalu nilainya seperti 80, 90, 88, dan 78. Lalu enter. Dan kita coba untuk mengecek nilainya yaitu nilai UTS, lalu enter. Dan akan muncul nilainya seperti pada layar. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk mencari nilai vektor dari umur. Sama seperti sebelumnya. Kita masukkan nilainya yaitu 19, 23, 21, 24. Enter. Lalu kita akan ketik lagi umur. Lalu enter. Maka akan muncul nilai dari hasil umur seperti
di layar. Selanjutnya itu kita akan mencari berat badan. Lalu nilainya yaitu 48, 40, 45, dan 50. Lalu kita ketik lagi berat badan, enter, lalu akan muncul hasilnya seperti di layar. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Disti atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Azahra. Kepada Anissa Azahra dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya tadi. Untuk berikutnya, kita akan mencari vektor yang bukan angka atau yang bukan berupa nilai, melainkan menggunakan kata. Nah, untuk vektor yang menggunakan kata ini, kita tetap memberikan tanda panah, kemudian kita juga tetap menggunakan variabel C, tetapi yang membedakannya, kita di dalam tanda kurungnya itu, pada setiap kata, kita beri tanda petik dan dipisahkan dengan koma. Untuk contohnya, bisa kita ketik sekolah, setelah itu tanda panah, kita gunakan variabel C, dalam kurung, jangan lupa tanda petik TK, koma, SD, koma, SMP, dan SMA. Kemudian kita tekan enter, dan untuk melihat nilainya kembali, kita tulis lagi sekolah. Lalu kita enter dan terdapat di sini hasilnya untuk sekolah tadi. Untuk berikutnya kita coba lagi untuk ukuran baju, tanda panah, variabel C. Dan setiap ukuran ini kita tambahkan lagi tanda petik, yaitu ukuran M, XL, kemudian ukuran S, dan ukuran L. Kita enter, dan untuk mencek nilainya kita tulis lagi ukuran underscore baju. Nah, di layar sudah terlihat untuk nilainya. Untuk berikutnya, cara untuk mengurutkan nilai atau angka, maka kita akan menggunakan kata sort, dan di dalam kurungnya kita tulis apa yang ingin kita urutkan. Nah, untuk contohnya pada kali ini kita ketik sort dalam kurung umur. Kita enter. Maka di sini dapat kita lihat urutan umurnya. Kita bisa mencobanya lagi dengan mengetik sort dalam kurung nilai underscore UTS. Kita tekan enter. Maka di sini bisa kita lihat untuk nilainya sudah terurut dari urutan yang terkecil sampai terbesar. Untuk berikutnya, jika kita ingin mencari nilai minimal dan maksimal, maka kita akan menggunakan kata min atau max, dan variabel yang akan kita cari diletakkan di dalam kurung. Untuk contohnya, max di dalam kurung nilai underscore UTS. Kita tekan enter. Maka untuk hasilnya bisa kita lihat pada layar. Untuk contoh lain kita bisa tekan max dalam kurung berat underscore badan. Nah, untuk hasilnya berat badan maksimal yaitu 50. Untuk contoh yang minnya kita tekan min di dalam kurung umur. Setelah itu kita tekan enter dan akan terdapat nilai minimal dari umur data kita. Untuk berikutnya kita coba untuk nilai UTS, berarti min dalam kurung nilai underscore UTS.
kita enter, maka terdapatlah hasilnya. Untuk berikutnya, jika kita ingin mencari ukuran pemusatan data, baik itu min, median, modus, maka kita tambahkan kata summary dan variabel yang kita ingin cari itu kita letakkan lagi di dalam kurung. Misalnya, summary dalam kurung berat underscore badan. Kita enter. Maka di sini terlihat hasilnya, yang mana untuk ada terdapat min, median, dan juga nilai max, dan juga ada kuartilnya. Untuk berikutnya kita lanjut contoh summary underscore umur. Dalam kurung umur. Terus kita enter. Dan hasilnya bisa kita lihat. Untuk contoh berikutnya kita coba lagi untuk summary dalam kurung berat underscore badan. Jadi di sini kita akan melihat min, maksimal, median, dan nilai minimal dari berat badan. Nah, setelah itu kita lanjut untuk membuat tabel. Untuk cara membuatnya, kita ketik tabel, lalu kita tambahkan tanda panah, lalu kita tambahkan kode data.frame, Oke, di dalam kurungnya itu kita tambahkan variabel yang kita inginkan. Misalnya di dalam kurungnya berat underscore badan, koma umur, koma nilai, underscore UTS. Oke, kita enter. Berikutnya kita tekan tabel lagi. Tabel, ini untuk kita menengok tabelnya. Lalu kita enter. Nah, jadi untuk tampilannya seperti tabel yang udah diurutkan dari berat badan, umur, dan nilai UTS. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Nisa Zahra atas penjelasannya tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinya Khairani Aisyah. Kepada Dinya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baik, di sini akan saya lanjutkan. Di sini kita akan mencoba mencari pada tabel itu hanya satu baris tabel saja atau satu kolom pada tabel itu. Nah, untuk melakukannya di sini dapat kita tambahkan tanda dolar. Contohnya tabel lalu kita tambahkan tanda dolar. Dan di sini contohnya kita akan mencari berat badan. Nah, lalu kita enter. Lalu akan muncul kolom bagian berat badan saja. Selanjutnya kita dapat mencari nilai di suatu kolom dan pada baris tertentu. Nah, untuk melakukannya ini kita menambahkan kurung siku. Contohnya kita ketik tabel, lalu kita tambahkan siku. Nah, contohnya kita ingin mencari nilai pada baris ketiga, lalu koma kolom ketiga, lalu kita enter. Nah, dapat kita ketahui bahwa pada baris ketiga dan kolom ketiga ini ada nilai UTS sebesar 88. Nah, selanjutnya kita ingin mengetahui nilai yang ada pada baris keempat, dan di baris keempat itu saja. Jadi kita ketikkan tabel kemudian kurung siku,
tempat koma dan di spasi. Nah, akan muncul isi tabel pada baris keempat saja. Selanjutnya kita dapat melihat grafik, yaitu dengan cara memasukkan kode plot dan data yang akan dibuatkan grafiknya. Contohnya kita ketik plot, lalu kita ketikkan umur, beri tanda koma, lalu berat badan. Nah, kita enter. Maka pada bagian kanan kita akan melihat tampilan dari plot umur dan berat badan. Nah, selanjutnya untuk contoh yang lain, misalnya ketikkan lagi plot, lalu nilai UTS, kemudian beri tanda koma, masukkan umur, lalu kita enter. Nah, akan muncul kembali plot dari nilai UTS dan umur tersebut di bagian kanan. Nah, selanjutnya karena bagian konsol ini sudah selesai, lalu kita bisa kalian akan mencoba mentutorialkan yang pada bagian scriptnya, yang pada bagian atas ini. Nah, contohnya untuk pertambahan yaitu 17 ditambah 5. Nah, jika kita hanya mengenternya saja, maka hasil dari 17 tambah ini tidak akan keluar. Namun untuk mendapatkan hasilnya kita dapat mengklik run. Nah, hasil dari script ini tadi akan muncul di bagian konsol, yaitu 17 tambah 5 sama dengan 22. Selanjutnya yaitu kita coba klikkan di sini kita klikkan 55 dikali 2. Nah, kita klik run lagi, maka hasilnya akan muncul di bagian konsol, yaitu 110. Selanjutnya misalnya kita klikkan umur, kita beri panah, lalu script, ketikkan huruf C, lalu tanda kurung 20, 21, 19, dan 18. Lalu kita klikkan. Nah, akan muncul di bagian konsol dan kita dapat mengetikkan umur, lalu kita run. Nah, pada bagian konsol ini akan muncul umurnya. Selanjutnya, contohnya kita mencari nilai maksimal dari umur. Nah, kita run, maka di bagian konsol akan muncul yaitu 21. Selanjutnya di sini kita coba klik 15 pangkat 2. Nah, jika setelah 15 pangkat 2 ini kita beri tanda pagar, nah setelah ini coba kita ketikkan angka yaitu 5 dikali dengan 6, lalu kita run. Nah, maka yang akan muncul itu hanya hasil dari 15 pangkat 2 saja, yaitu 225. Hasil dari 5 dikali 6 ini tidak akan muncul karena adanya tanda pagar setelah 15 pangkat 2 ini. Nah, selanjutnya kita bisa membuat border melalui tanda pagar ini. Contohnya yaitu kemudian kita berikan tanda pagar lagi. Kita bisa mengetikkan kelompok, lalu diberi pagar lagi.
Kemudian di bawahnya kita beri pagar hingga menutupi bordernya. Nah, kemudian kita blok, lalu kita dan maka akan muncul tampilannya di bagian konsol. Perbedaan antara script ini dengan konsol terdapat perbedaan. Jika di script kita bisa menghapus, misalnya di sini ada kesalahan kata, kita dapat menghapusnya, contoh umur ini kita hapus. Nah, tapi kalau di bagian konsol kita tidak bisa memperbaiki jika terdapat kesalahan pengetikan atau lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Dinya atas penjelasannya. Dengan berakhirnya penjelasan dari Dinya tadi berakhir pula penjelasan dari kami kelompok 10 bioinformatika kelas B. Jadi kami ucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya, dan semoga video yang kami buat ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.